Halo sahabat pendengar, selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan kita kali ini. Senang sekali kami bisa hadir untuk menemani kalian dengan obrolan yang penuh inspirasi dan penuh wawasan. Betul banget nih Mbak Ismi. Podcast ini hadir untuk mengajak kita semua melihat berbagai isu kebangsaan dari perspektif yang ringan tapi penuh makna. Nah, tema kali ini pasti relate deh dengan kehidupan sehari-hari, yaitu bangga menggunakan produk lokal Indonesia. Kalau dipikir-pikir nih Mbak ya, kita ini kan merupakan negara yang besar nih dengan sumber daya alamnya yang melimpah dan juga punya produk budaya yang tentunya sangat kaya. Produk-produk ini dilahirkan dari kreativitas tangan anak bangsa, dari makanan, fashion, kerajinan, sampai teknologi. Tapi kenapa ya Mbak ya? Kadang kita tuh lebih percaya sama produk luar negeri gitu loh. Nah, pada pembicaraan kali ini kita akan membahas isu tersebut secara tuntas. Tepat sekali, kita bakal bahas alasan kenapa kita harus bangga pakai produk lokal, manfaatnya untuk diri kita tentu untuk bangsa juga, sampai bagaimana peran generasi muda dalam menggunakan atau memajukan UMKM Indonesia. Nah, untuk itu nih kita menghadirkan tiga narasumber yang tentunya sangat keren. Yang pertama ada Mas Rizky. Beliau adalah seorang pengusaha UMKM lokal. Halo Mas Rizky. Halo semuanya, senang bisa hadir di sini. Lalu ada Mbak Zahra sebagai generasi muda pecinta produk lokal yang aktif juga mempromosikan produknya di media sosial. Halo semua, senang bisa ngobrol di sini. Dan narasumber kita yang terakhir ini ada Mbak Pila, yaitu seorang akademisi sekaligus pengamat ekonomi. Yang beliau ini sudah banyak meneliti mengenai dampak produk lokal terhadap ekonomi Indonesia. Halo semuanya, senang sekali bisa berbagi insight hari ini. Nah, kita mulai dulu nih dari Mas Rizky. Kalau saya boleh tanya nih Mas, sebagai pelaku UMKM ini, bagaimana sih sebenarnya potensi produk lokal di Indonesia itu? Wah, pertanyaan yang menarik, Mbak. Potensinya itu tentu sangat luar biasa ya, Mbak. Jadi saya bicara berdasarkan pengalaman yang ada di lapangan. Jadi dari produk kain batik, tenun, sepatu, sampai tas handmade itu, produk lokal kita sudah banyak menembus pasar internasional. Bahkan banyak brand lokal juga yang mempunyai kualitas setara dengan brand luar negeri. Tantangannya justru bagaimana kita sebagai masyarakat dari Indonesia ini sendiri percaya diri untuk menggunakan dan juga mempromosikan produk kita sendiri. Betul ya Mas Rizky. Jadi sebenarnya produk kita ini sudah banyak diakui dunia, tapi kadang kita sendiri yang belum percaya diri memakainya. Nah, kalau dari sisi anak muda nih, dari generasi muda, gimana nih menurutnya Mbak Zahra? Oke, kalau anak muda sekarang sebenarnya itu sudah mulai loh Mbak, timbul kecintaan untuk memakai produk lokal dengan bangga. Apalagi brand-brand lokal saat ini tuh makin kreatif-kreatif secara 2025 gitu loh. Nah, saya pribadi sendiri lebih suka ya, produk lokal daripada luar karena selain kualitasnya yang sekarang sudah bagus, harganya pun juga lebih terjangkau. Kadang saya juga malah lebih senang karena kalau ketemu orang atau teman dari luar negeri gitu, produk kita tuh unik dan nggak pasaran di sana. Wah, keren sekali ya Mbak ya. Berarti ya produk kita itu sebenarnya punya potensi di luar sana. Berarti ini dari generasi muda ini, kita itu sebenarnya ada perubahan mindset yang lebih baik nih. Iya, perubahan mindset tentunya itu bisa dilihat juga sih dari pandangan sisi ekonomi kita, dari Mbak Bella nih. Saya ingin mau dengar pendapat dari Mbak Bella. Apa pendapat Mbak nih? Bagaimana pandangan Mbak terhadap dampaknya masyarakat? Kenapa bisa dia lebih senang untuk memilih produk lokal? Oh, oke Mbak Farah. Jadi kalau masyarakat lebih memilih produk lokal itu tentu dampaknya akan sangat besar buat kita. Contohnya misal yang pertama ini, uang yang kita alokasikan itu akan berputar di dalam negeri kita sendiri. Kalau misal kita belanja ke luar negeri kan, nanti uang itu akan lari ke luar negeri. Tapi kalau misal kita berbelanja produk lokal, nah uang itu
akan kembali ke penjual, pengrajin, dan semua rantai produksinya yang mayoritas orang Indonesia juga. Nah, untuk yang kedua itu dampaknya akan membuka peluang lapangan kerja yang lebih banyak karena semakin banyak orang yang membeli produk lokal kita, akan semakin besar pula peluang UMKM itu akan berkembang dan bertumbuh dan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Kemudian untuk dampak yang ketiga, kita bisa mengurangi ketergantungan dari penggunaan produk impor. Karena jika kita membeli produk lokal itu sendiri, kita ikut berkontribusi dan sebagai wujud cinta tanah air kita kepada bangsa. Seperti itu Mbak Farah. Wah, keren sekali ya berarti Mbak ya. Ini saya ada pertanyaan nih dari Mas Rizky nih. Apakah benar kalau kita itu ketika membeli produk lokal itu sebenarnya sama saja dengan kita berusaha membantu banyak orang gitu, Mas? Baik, Mbak. Pertanyaannya bagus ya. Jadi itu benar, Mbak. Jadi ketika setiap kali produk saya yang terjual itu banyak orang-orang yang ikut terlibat dalam penghasilannya juga. Terutama itu pertama ada penjahit yang tetap bekerja, terus juga ada pemasok bahan, yang nantinya bahan dagangannya ikut dibeli. Lalu juga ada kurir yang mendapat tambahan penghasilan ketika mereka melakukan pengiriman barang. Dan juga ada bahkan warung-warung makanan yang ada dekat workshop saya itu mendapatkan keuntungan karena para pekerja saya nantinya bakal kebanyakan makan di sana. Nah, dengan transaksi ini dampaknya itu sangat banyak untuk keluarga-keluarga yang terlibat dalam rantai ini. Nah, jadi kami sebagai pelaku UMKM itu bukan sekedar penjualan, tapi juga sebagai bentuk kepercayaan dan juga semangat untuk terus berkarya ke depannya. Menarik ya, ternyata dari satu transaksi kecil saja bisa membawa manfaat yang besar. Bukan hanya soal jual beli, tapi sebuah mata rantai kebaikan yang menghidupi banyak orang. Nah, kalau bicara soal produk lokal nih, ada anggapan kalau kualitasnya itu masih kalah dengan produk luar. Menurut Mbak Zahra nih, bagaimana pengalamannya, Mbak? Wah, kalau anggapan itu udah nggak relevan lagi sih Mbak sekarang, karena saya tuh sering pakai brand lokal. Dan banyak teman saya yang di luar negeri tuh justru kagum. Bahkan ada yang sampai tanya, belinya tuh di mana. Jadi, kualitas produk kita itu bisa banget bersaing. Bahkan sekarang tuh udah banyak brand lokal yang punya standarnya internasional. Wah, keren banget berarti ya apa produk lokal kita itu benar-benar bisa bersaing dan juga punya nilai lebih di mata internasional. Nah, ada pertanyaan nih buat Mbak Villa, apakah produk lokal kita itu memang sudah mulai diakui dunia, Mbak? Ya, betul sekali Mbak Ismi. Jadi produk kita itu sudah banyak sekali yang sudah diakui oleh dunia internasional. Contohnya kayak kopi Gayo yang dari Aceh, kemudian kopi Toraja dari Sulawesi, dan juga batik. Batik kita ini sudah diakui oleh UNESCO. Kemudian banyak juga brand fashion yang dari Indonesia itu digunakan oleh artis-artis di luar negeri. Jadi produk kita ini sebetulnya nggak kalah bersaing juga kok dibanding produk-produk dari luar negeri. Namun tantangan yang kita hadapi sekarang itu masih banyak masyarakat Indonesia yang masih belum bangga menggunakan produk-produk lokal kita sendiri, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti itu, Mbak. Wah, berarti memang tantangan yang dihadapi oleh penggiat produk lokal itu memang sebenarnya tidak mudah ya, Mbak ya. Iya. Eh, untuk Mbak Zahra nih, sebagai generasi muda, apa sih yang bisa dilakukan anak muda untuk memajukan produk lokal kita? Nah, sebenarnya sederhana saja untuk anak-anak muda. Pertama, pilih produk lokal ketika belanja. Kedua, promosikan di media sosial kalian. Dan yang ketiga, jangan malu untuk memakainya. Sebenarnya kita tuh punya pengaruh yang besar. Kalau anak-anak mudanya itu kompak, maka produk lokal bisa jadi trendsetter dan punya nilai tambah. Saya juga sering kasih review positif di Instagram, di TikTok, posting, tag kayak gitu. Hanya dengan 1 menit tapi dampaknya luar biasa untuk UMKM kecil yang baru memulai usaha. Betul sekali ya. Ternyata peran media sosial pun juga bisa berperan penting.
sederhana sih, mungkin saja semenit, tapi bisa berdampak yang besar. Terus dukungan-dukungan dari produk lokal juga bisa mulai dari produk yang paling kecil atau hal-hal kecil yang dekat dari kita. Nah, menurut dari Mas Rizky nih, sebagai pelaku UMKM produk fashion lokal, bagaimana harapannya Mas Rizky untuk masyarakat Indonesia? Oh, baik, Mbak. Jadi harapan saya dan juga harapan kita semua ya, tentunya marilah kita memulai untuk mencintai produk lokal dengan sepenuh hati, lalu juga kita membeli produk buatan anak bangsa untuk membantu roda perekonomian yang para UMKM yang ada di Indonesia ini. Kita harus bangga dengan produk lokal dan nantinya otomatis dunia juga akan ikut bangga dengan karya-karya kita ke depannya. Luar biasa sekali ya insight dari para narasumber kita yang datang hari ini. Ternyata bangga menggunakan produk lokal itu bukan hanya sekedar pilihan, tapi juga sebagai bentuk wujud cinta tanah air. Betul banget nih Mbak Ismi. Dengan memakai produk lokal, kita mendukung ekonomi, budaya, bahkan masa depan bangsa. Dan ingat, setiap produk lokal punya cerita dan perjuangan di baliknya. Terima kasih buat Mas Rizky, Mbak Bella, dan Mbak Zahra atas waktu dan kesempatan dalam pembicaraan kali ini. Dan terima kasih juga untuk sahabat pendengar yang sudah menyimak dari awal hingga akhir ini. Saya tutup, saya Farah Aulia dan rekan saya Ismi. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Indonesia untuk Indonesia. Indonesia. Mari kita pilih produk lokal.